Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di video ini kita akan membaca secara lengkap pergerakan dari BBMA di mana ada peluangnya dan di mana peluang itu gagal ya. Oke, ini untuk lebih mudah ya, lebih mudah kita buatkan videonya karena untuk menjelaskan satu persatu setiap time frame seperti yang kita buat di Telegram agak terlalu sulit ya untuk menjelaskannya. Oke, yang pertama kita lihat peluang yang kita pantau dari kemarin adalah re-entry setelah momentum ini ya, momentum di H4. Kita menunggu re-entry di sini. Di MA high time frame H4 ini kita menunggu untuk sell dengan catatan harus terjadi ekstrim di top BB H1 ya. Kita lihat di H1 ternyata ini langsung momentum ya. Tapi belum tahu karena ini masih bisa saja ini nanti candle reversal kemudian retest lagi dan di M15 ada setup lengkap, maka masih valid sell di H4 tadi ya. Karena re-entry itu batasnya adalah mid BB ya. Jadi jangan salah pengertian bahwa memang tempat re-entry itu di MA high, tapi lebih dari separuh kasus re-entry itu di area mid BB ini. Karena memang dasarnya mid BB ini adalah pemisah tren ya dalam Bollinger Band. Jadi di bawah mid BB maka trend sell, di bawah mid BB, di atas mid BB maka trend buy ya. Oke. Jadi di sini kalau sudah seperti ini apabila terjadi ekstrim di time frame H1 dan ada petunjuk di M15 maka bisa untuk sell, masih bisa untuk sell selama ini belum tembus ya mid BB ini. Tapi kalau kita perhatikan di time frame H1 sebelumnya ini ada double extreme ya. Ini ekstrim pertama. Kemudian ini satu lagi ekstrim sebelumnya ya. Jadi double extreme di time frame H1 ini memberikan petunjuk bahwa di H4 ini MHP. Ya. Kehilangan momentum di sini ya. Jadi MHP di H4, target MHP adalah mid BB atau bisa juga top BB. Jadi itulah kenapa pentingnya entry sell ini kita validkan. Karena apa? Karena ini ada indikasi MHP dan apabila kita di H1 nanti tidak ada ekstrim, maka harga ini akan naik terus menembus mid BB dan menguji MA50. Pada saat menguji MA50 maka sudah tidak ada re-entry di time frame H4 ini, tapi masih ada re-entry di time frame daily ya. Ini ya. Kalau kita lihat time frame daily ini adalah setup penurunan ya. Ini adalah candle arah kukuh CSAK. Yang satu lagi ini adalah kalau kata Om Ali candle arah kukuh lagi valid ya. Kukuh lagi valid. Karena apa? Karena kukuh lagi valid itu adalah menembus MA50 ya. Kalau arah kukuh hanya menembus mid BB, MA high dan MA low dan mid BB, tapi kukuh lagi valid adalah menembus MA50. Oke. Apabila tidak terjadi juga di area sini nanti, artinya di MA50-nya ini berhasil tembus di H4, maka setup yang berlaku adalah ini ya. Kita lihat time frame weekly, berarti setup yang berlaku adalah re-entry CSAK buy dari sini. Karena apa? Coba kita tandai warna kuning.
maka time frame daily ini adalah bisa kita anggap sebagai rejection MA50 ya untuk re-entry CSAK buy di weekly tadi ya, kira-kira seperti itu. Jadi inilah sebenarnya kita tunjukkan cara membaca multi time frame yang sebenarnya ya. Jadi tidak ada yang salah apakah harga ini akan naik, tidak ada juga yang salah apabila harga ini turun, karena semua dua-duanya ada setupnya. Untuk kenaikan setupnya adalah re-entry CSAK weekly, untuk penurunan re-entry momentum H4 ataupun re-entry daily. Jadi pada kondisi seperti ini dibutuhkan adalah kevalidannya ya. Jadi tidak ada yang menang antara weekly, daily ataupun H4. Yang menang adalah yang valid ya. Tidak harus time frame besar yang menang, tidak selalu seperti itu. Jadi yang menang adalah apabila terjadi ekstrim di time frame H1 ini dan di M15 ada petunjuk penurunan untuk sell, maka H4 ini akan menang ya, akan menang dan turun ke bawah dan akan menerobos MA low weekly ini. Kira-kira seperti itu. Kalau kita ingin membaca semua time frame dan kita bisa menyabarkan diri kita akan dapat akurasi sebenarnya BBMA itu kalau menurut saya di atas 85%. Asal cara bacanya benar ya. Bukan hanya membaca satu time frame, bukan hanya 3 time frame, bahkan semua time frame bisa kita baca. Dan kita menunggu yang mana yang valid. Dan kita tahu yang valid itu tujuannya sampai kemana, kira-kira seperti itu. Ini cara analisa yang sebenarnya saya sudah mendapatkan banyak dari analisa seperti ini, tapi karena memang namanya juga manusia ya, selalu merasa ingin mencari sesuatu ya yang lebih. Tapi kalau menurut saya memang BBMA basic ini yang sangat powerful ya. Dan inilah teknik yang memang saya kuasai sudah beberapa tahun yang lalu. Oke, semoga Anda bisa mempelajari apa yang saya sampaikan, bagaimana cara membaca seluruh time frame, bukan hanya satu time frame, bukan hanya 3 time frame. Seluruh time frame bisa kita baca dan kita bisa lihat yang mana yang valid untuk re-entry-nya, apakah buy atau sell. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.